Saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nomensen. Saat ini kita akan belajar mengenai topik persediaan atau inventory. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan melihat mengenai persediaan atau inventory. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara, bahwa persediaan itu merupakan barang yang terdapat di dalam perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali. Artinya perusahaan itu akan membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Secara umum, kalau kita lihat mengenai jenis persediaan, dan jenis persediaan ini kita melihat kepada jenis perusahaan. Jika perusahaan itu pada perusahaan jasa, maka pada perusahaan jasa tidak terdapat persediaan. Karena perusahaan jasa itu tidak menawarkan barang untuk dijual kepada konsumen, tetapi perusahaan jasa itu akan menawarkan jasa kepada konsumen. Sedangkan pada perusahaan dagang, persediaan dalam perusahaan dagang itu disebut sebagai persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, yaitu merupakan barang yang dibeli daripada produsen untuk kembali dijual kepada konsumen atau kepada pelanggan tanpa merubah bentuk barang dagangan yang akan dijual. Yang ketiga, pada perusahaan industri atau perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan proses produksi yang dimulai daripada pengolahan bahan baku, selanjutnya diolah menjadi barang dalam proses, selanjutnya diolah menjadi barang jadi. Persediaan dalam perusahaan industri terdiri dari persediaan bahan baku, atau kita sebutkan sebagai raw material inventory, yang merupakan bahan baku yang diolah dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, itu merupakan bahan baku yang sudah diolah tetapi belum selesai. Sedangkan yang ketiga disebut sebagai persediaan barang jadi, atau kita sebut sebagai finished goods inventory, merupakan barang jadi yang sudah selesai tetapi belum dijual. Kalau kita bicara mengenai penentuan daripada persediaan, kita akan melihat bagian penentuan kuantitas atau jumlah daripada persediaan tersebut. Dan yang kedua merupakan penentuan nilai atau harga daripada persediaan. Penentuan kuantitas daripada persediaan itu terdiri daripada metode fisik atau metode periodik, yaitu perhitungan jumlah persediaan yang dilakukan setiap akhir tahun. Artinya perhitungan terhadap metode fisik ini dilakukan secara langsung terhadap fisik persediaan yang ada di gudang perusahaan. Dan itu dilakukan secara periodik. Berarti dilakukan setiap akhir periode atau akhir tahun. Dan yang kedua kita sebutkan sebagai metode perpetual, atau kita sebutkan sebagai metode terus-menerus, di mana di dalam metode perpetual ini perhitungan jumlah persediaan dilakukan secara terus-menerus. Kalau perusahaan melakukan pembelian, itu berarti persediaan akan bertambah. Kalau perusahaan melakukan penjualan, itu berarti persediaan kita akan berkurang.
Jadi karena di dalam metode perpektual, perhitungannya yang dilakukan secara terus-menerus, berarti pada akhir periode perusahaan itu tidak lagi memerlukan penyesuaian terhadap jumlah persediaan yang ada di gudang. Karena jumlah persediaan itu sudah dihitung setiap saat. Artinya, kalau perusahaan melakukan pembelian, maka persediaan itu langsung dikurangkan. Jumlahnya langsung dikurangkan, catatannya langsung dikurangkan pada buku perusahaan. Kalau ada barang yang dijual, berarti barang yang keluar daripada perusahaan, maka perusahaan itu langsung mengurangkan jumlah persediaan barang yang ada di gudang. Berarti karena setiap saat dilakukan pencatatan pertambahan dan pengurangan daripada jumlah persediaan yang ada di gudang, berarti perusahaan itu tidak perlu lagi melakukan penyesuaian karena jumlah persediaan itu langsung dicatat setiap dilakukan pembelian dan penjualan. Artinya jumlah persediaan barang yang ada di gudang dapat diketahui setiap saat karena pencatatannya dilakukan secara terus-menerus. Dan kalau kita lihat misalkan saudara-saudara, contoh perhitungan daripada jumlah persediaan. Kalau dibeli barang dagangan sebesar 10 juta, yang dilakukan secara tunai ataupun kredit. Kalau pencatatan itu dilakukan dengan metode fisik, maka pembelian barang itu akan dicatatkan sebagai pembelian. Dan kalau dilakukan secara tunai, berarti kas kita akan berkurang. Kalau dilakukan secara kredit, berarti utang kita yang akan bertambah. Jadi di situ dia. Kalau dilakukan secara tunai, berarti kasnya berkurang. Kalau dilakukan secara kredit, berarti utang kita yang akan bertambah. Selanjutnya, saudara-saudara, pencatatan yang dilakukan dengan metode perpektual. Pembelian barang dagangan itu dicatat sebagai penambahan persediaan. Artinya kalau barang dibeli langsung dicatatkan sebagai persediaan yang bertambah. Kalau dilakukan secara tunai, berarti kasnya yang akan bertambah. Kalau dilakukan secara kredit, berarti utangnya yang akan bertambah. Ini pencatatan yang dilakukan secara perpektual. Kemudian, kalau terjadi retur atau pengembalian barang dagangan, kalau dilakukan secara tunai ataupun kalau dilakukan secara kredit, pencatatan yang dilakukan dengan metode fisik, jika waktu barang itu dibeli dilakukan secara tunai, maka ketika barang itu dikembalikan, maka kembali kas kita akan bertambah. Jika pembelian barang itu dilakukan secara kredit, ketika barang itu dikembalikan, maka utang kita yang akan berkurang sebesar 500.000. Karena pencatatan ini dilakukan dengan metode fisik, maka pencatatan itu dilakukan sebagai penambah daripada retur pembelian. Sedangkan pencatatan yang dilakukan dengan metode perpektual, kembali kalau dilakukan pengembalian barang, ketika pembelian itu dilakukan secara tunai, maka ketika barang itu dikembalikan, maka kas kembali akan bertambah. Ketika dikembalikan barang yang dibeli, maka waktu dilakukan pembelian, jika dilakukan dengan secara kredit, maka ketika dikembalikan, maka utang itu akan berkurang. Perbedaannya antara metode fisik dengan metode perpektual, ketika kita melakukan pengembalian barang, kalau metode fisik itu dicatat sebagai penambah daripada retur pembelian. Sedangkan kalau pencatatan itu dilakukan dengan metode perpektual, maka itu akan dicatatkan
sebagai pengurang daripada persediaan barang dagangan. Kalau dilakukan penjualan barang dagangan sebesar 7 juta rupiah, dijual secara tunai dan dijual secara kredit, atau dijual secara kredit, di mana harga pokok daripada penjualan itu 6 juta. Berarti secara umum kita bisa melihat bahwa laba yang diperoleh oleh perusahaan itu adalah sebesar 1 juta rupiah, di mana harga jualnya 7 juta, harga pokok penjualannya itu 6 juta, berarti labanya itu adalah 1 juta rupiah. Pencatatan yang dilakukan dengan metode fisik. Kalau dilakukan penjualan secara tunai, maka kas bertambah. Kalau penjualan itu dilakukan secara kredit, maka piutang akan bertambah, yaitu sebesar harga jual sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan kalau pencatatan yang dilakukan dengan metode fisik, kalau dilakukan penjualan, maka akan dicatat sebagai penambah daripada penjualan. Kemudian, kalau dilakukan dengan metode perpektual, pencatatan yang dilakukan dengan metode perpektual dicatatkan sebanyak 2 kali, yaitu yang dicatatkan sebesar harga jualnya dan pencatatan dicatat sebesar harga pokok penjualannya. Harga jual tadi 6 juta, harga jual tadi 7 juta, sedangkan harga pokok penjualan tadi adalah 6 juta. Pencatatan dilakukan dengan metode perpektual, kas bertambah kalau dilakukan penjualan secara tunai, piutang bertambah kalau dilakukan secara kredit. Sedangkan pencatatan terhadap penjualan itu dicatatkan sebagai pengurangan daripada persediaan barang dagangan. Sedangkan pencatatan harga pokok penjualan itu dicatatkan di jurnal harga pokok penjualan debit 6 juta dan persediaan barang dagangan kredit 6 juta. Itu dicatatkan sebagai pengurang daripada persediaan kalau dilakukan penjualan terhadap barang dagangan. Selanjutnya saudara-saudara, kalau barang yang dijual sebesar 7 juta tadi diterima kembali atau kita sebut sebagai retur penjualan sebesar 2 juta rupiah, dilakukan secara tunai atau kredit penjualan tadi, dan harga pokok penjualan itu adalah 1.500.000. Kalau pencatatan itu dilakukan dengan metode fisik, akan dicatatkan retur penjualan debit 2 juta. Kalau penjualan itu dilakukan secara tunai, maka dengan adanya retur penjualan, maka kas kita akan berkurang. Kalau penjualan itu dilakukan secara kredit, maka dengan adanya retur penjualan, maka piutang dagang yang akan berkurang sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan pencatatan yang dilakukan dengan metode perpektual akan dicatatkan sebagai retur penjualan. Maka kas kita akan berkurang dan piutang akan berkurang. Nah, jadi ini dengan metode perpektual, ya. Ini sebagai pengurang sebagai penambah daripada persediaan barang dagangan. Ya, ini kita rubah. Ini sebagai penambah daripada persediaan barang dagangan kalau ada retur penjualan. Ya, persediaan barang dagangan, maka kas berkurang kalau dilakukan secara tunai. Maka ketika diterima kembali barang itu, maka kas berkurang. Kalau dilakukan secara kredit, maka ketika diterima kembali, maka piutang dagang yang akan berkurang. Sedangkan pencatatan terhadap harga pokoknya, maka dengan adanya penerimaan kembali barang dagangan akan dicatatkan sebagai penambah daripada persediaan, dicatatkan sebesar harga pokok penjualan, dan itu pencatatannya harga pokok penjualannya kredit 1.500.000. Ayat jurnal penyesuaian, kalau pencatatan itu dilakukan dengan metode fisik, maka akan dicatatkan ikhtisar laba rugi debit 4 juta rupiah, maka persediaan barang dagangan kredit 4 juta rupiah. Ini dicatatkan sebesar persediaan awal barang dagangan. Pencatatan
sebesar persediaan akhir barang dagangan, maka akan dicatatkan persediaan barang dagangan 12.500.000 dan ikhtisar laba rugi kredit 12.500.000. Ini contoh datanya, kita misalkan persediaannya barang dagangan akhirnya 12.500.000 dan kita misalkan persediaan barang dagangan awalnya 4 juta rupiah. Kemudian yang kedua, yang penting kita lihat daripada persediaan yaitu penentuan harga atau nilai daripada persediaan. Ada 3 metode yang perlu kita lihat. Yang pertama itu adalah metode harga pokok atau harga perolehan daripada persediaan. Yang kedua adalah metode nilai terendah antara harga pokok atau cost dengan harga pasar atau market atau kita katakan sebagai lower cost or market. Yang terendah antara harga pasar atau antara harga pokok cost atau harga pasar. Dan yang ketiga itu adalah metode tafsiran atau metode perkiraan atau kita katakan sebagai estimating method. Jadi seperti itu contoh yang kita lihat berikut ini dengan adanya persediaan yang terjadi di dalam perusahaan itu. Jadi kita misalkan saudara-saudara, persediaan awalnya ada, ini berikut ini merupakan data persediaan pada PT Mandiri untuk bulan Mei tahun 2017. Jadi selama 1 bulan ini, inilah kegiatan daripada perusahaan, yaitu kegiatan pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan itu. Jadi ada jumlah persediaan awalnya 3.000 unit, harga per unit Rp10.000. Sedangkan pembeliannya 2.000 unit, harga per unit Rp15.000 pada tanggal 3. Selanjutnya tanggal 5 kita melakukan penjualan sebesar 2.500 unit dengan harga per unit Rp50.000. Sedangkan tanggal 10 kita melakukan pembelian sebesar 3.000 unit dengan harga per unit Rp25.000. Pada tanggal 15 Mei kita melakukan pembelian 2.000 unit dengan harga per unit Rp30.000. Selanjutnya tanggal 24 kita melakukan penjualan 3.500 unit dengan harga Rp50.000. Sedangkan tanggal 27 kita melakukan pembelian 1.500 unit dengan harga per unit Rp40.000. Dan pada tanggal 31 Mei kita melakukan penjualan sebesar 2.000 unit dengan harga per unit Rp50.000. Artinya saudara-saudara, kita boleh melihat dari contoh yang ada di situ. Dari contoh yang ada, kita ada persediaan awal. Jadi persediaan awal ini adalah persediaan yang terdapat di dalam perusahaan itu. Ya. Persediaan yang terdapat di dalam perusahaan itu mengenai jumlah persediaan yang ada di perusahaan itu. Artinya, kalau persediaan ini terjadi, kalau ada pun persediaan awal sebesar 3.000 unit, ini merupakan barang atau persediaan yang dibeli pada bulan April atau sebelum daripada bulan Mei. Dan persediaan 3.000 unit itu merupakan persediaan akhir tanggal 30 April. Jadi artinya saudara-saudara, persediaan akhir tanggal 30 April itu secara otomatis menjadi persediaan awal tanggal 30. Persediaan akhir 30 April 2017 itu menjadi persediaan awal tanggal 1 Mei 2017. Dari contoh ini, kita melakukan pemisahan. Kita pisahkan mana yang menjadi transaksi pembelian dan kita pisahkan juga mana yang menjadi transaksi penjualan. Jadi seperti ini ketika kita pisahkan antara kegiatan pembelian dan penjualannya. Jadi inilah merupakan kegiatan pembelian. Ini merupakan kegiatan pembelian.
Ya, ini 2000 unit kita kalikan dengan harga per unitnya. Ini harga secara keseluruhan. Ini merupakan kegiatan penjualan. Ini unit penjualan yang dilakukan. Harga per unit itu, harga jual per unit itu 50.000. Ketika kita kalikan, inilah jumlah penjualannya. Jadi persediaan itu merupakan bagian daripada pembelian. Jadi itu artinya kalau persediaan awal 3.000 unit, yaitu sebesar 30 juta, ditambah dengan semua pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, itu merupakan barang yang tersedia untuk dijual. Jadi artinya saudara-saudara, barang yang tersedia untuk dijual, adalah sebesar 11.500. Ya, adalah sebesar 11.500, yaitu 3.000 unit sebagai persediaan awal, ya. 11.500 itu 3.000 unit persediaan awal ditambah dengan pembelian selama bulan Mei itu ada sebanyak 8.500 unit. Nah, jadi 3.000 unit persediaan awal ditambah dengan pembelian selama bulan Mei itu ada sebanyak 8.500 unit. Jadi 2.000 tambah 3.000 tambah 2.000 tambah 1.500 itu merupakan pembeliannya 8.500 unit. Maka 3.000 tambah 8.500 itu ada sebanyak 11.500. Itulah yang menjadi barang yang tersedia untuk dijual. Kalau itu kita kurangkan dengan penjualan 8.000 unit, maka 3.500 itu menjadi persediaan akhir. Jadi persediaan akhirnya 3.500 itu merupakan barang yang belum terjual. Jadi 3.500 itu merupakan barang yang belum terjual. Jadi di sini kita boleh melihat persediaan akhir sama dengan, ya, persediaan akhir sama dengan persediaan awal 3.000 unit ditambah dengan pembelian 8.500 unit dikurangi dengan penjualan 8.000 unit, itu ada sebesar 3.500 unit. Jadi ada sebesar 3.500 unit. Nah, jadi dari sini kita akan melihat pencatatan yang kita lakukan. Kalau itu dilakukan dengan metode harga pokok atau harga perolehan daripada persediaan. Jadi ada 6 metode yang kita perhatikan di sini. Yang pertama ada metode tanda pengenal khusus, ada metode rata-rata sederhana, ada metode rata-rata tertimbang, ada metode masuk pertama keluar pertama, ada metode masuk terakhir keluar pertama, ada metode rata-rata bergerak. Jadi metode masuk pertama keluar pertama, first in first out, bisa dilakukan secara fisik atau periodik dan juga bisa dilakukan secara perpetual. Sedangkan metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out juga bisa dilakukan secara fisik dan atau periodik dan juga bisa dilakukan secara perpetual. Sekarang saudara-saudara yang kita bahas sementara yaitu adalah metode masuk pertama keluar pertama, first in first out, yang dilakukan secara fisik perpetual, last in first out, yang dilakukan secara fisik dan juga secara perpetual, dan juga dengan metode rata-rata bergerak atau metode moving average method. Nah, kita lihat untuk selanjutnya pencatatan yang dilakukan dengan metode tersebut. Jadi seperti ini tadi saudara-saudara. Kalau pencatatan yang dilakukan, ini tadi soal kita. Nah, ini tadi soalnya kita pisahkan antara bagian pembeliannya dan bagian penjualannya. Jadi barang yang tersedia untuk dijual ada 255 juta. Penjualannya ada sebesar 400 juta. Ya. Pembelian 30 juta ditambah
Persediaan awal 30 juta ditambah dengan pembelian itu jadi 255 juta, itu namanya barang yang tersedia untuk dijual. Yang pertama, kalau pencatatan itu dilakukan dengan metode masuk pertama, keluar pertama, atau kita sebutkan itu sebagai metode first in, first out. Jadi first in, first out, masuk pertama, keluar pertama. Jadi masuk pertama, keluar pertama, yang dilakukan secara fisik atau secara periodik. Apa arti dengan metode masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out? Ya, metode ini berarti menjual barang yang pertama kali dibeli. Jadi metode masuk pertama, keluar pertama merupakan metode menjual barang yang pertama kali dibeli. Jadi kalau sebelumnya mana barang yang pertama kali dibeli? Nah, jadi ini merupakan barang yang pertama kali dibeli. Mana yang pertama kali dibeli? Ada sebanyak 3.000 unit. Ya. Kemudian yang pertama lagi selanjutnya adalah pembelian yang dilakukan tanggal 3 Mei 2.000 unit. Selanjutnya tanggal 10 3.000 unit. Selanjutnya tanggal 15 2.000 unit. Selanjutnya tanggal 27 1.500 unit. Jadi ini yang pertama kali dibeli. Selanjutnya yang 2.000, selanjutnya yang 3.000, selanjutnya yang 2.000, yang selanjutnya yang 2.500. Jadi artinya saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi, kalau metode first in first out, menjual barang yang pertama kali dibeli, ya, menjual barang yang pertama kali dibeli. Kalau barang yang pertama kali dibeli duluan kita jual, ya, berarti kalau ada tadi persediaan akhir kita 3.500 unit, kalau ada tadi persediaan akhir kita 3.500 unit, berarti 3.500 unit itu merupakan persediaan akhir yang berasal dari barang yang terakhir kali dibeli. Jadi 3.500 unit, kalau yang pertama kali dibeli itu duluan kita jual, maka kalau ada persediaan akhir 3.500 unit, berarti itu berasal dari pembelian yang terakhir kali dibeli. Mana pembelian yang terakhir kali dibeli? Ya, pembelian yang terakhir kali dibeli yang ini 27. Berapa? 1.500. Selanjutnya sebelumnya yang mana lagi yang terakhir lagi dibeli? Tanggal 15 berapa? 2.000. Berarti inilah 3.500. Berarti 1.500 ditambah dengan 2.000 berarti jumlahnya ini 3.500. Nah, jadi barang yang terakhir kali dibeli yang 3.500 berasal dari mana? Berasal daripada pembelian tanggal 15 Mei 2.000 unit, harganya 30.000, dan pembelian tanggal 27 Mei 1.500 unit, harganya 40.000. Jadi nilai persediaan akhirnya berapa? 3.500 unit, yaitu 120 juta. Sedangkan yang berikutnya, kalau pencatatan itu dilakukan dengan metode masuk terakhir keluar pertama. Metode masuk terakhir keluar pertama atau kita sebutkan sebagai metode last in first out. Ya, metode last in first out yang dilakukan dengan metode fisik atau metode periodik. Apa itu metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO? Metode LIFO merupakan metode pencatatan persediaan, yaitu menjual barang yang terakhir kali dibeli. Nah, menjual barang yang terakhir kali dibeli. Jadi kalau barang yang terakhir kali dibeli itu duluan kita jual, ya, barang yang terakhir kali dibeli itu duluan kita jual, maka persediaan akhir berasal dari mana? Ya, barang yang terakhir kali dibeli itu duluan kita jual, maka persediaan akhir berasal dari barang yang pertama kali dibeli. Jadi ingat ya, metode LIFO menjual barang yang terakhir kali dibeli. Kalau barang yang terakhir kali dibeli itu duluan dijual, terlebih dahulu dijual, maka persediaan akhir berasal dari barang yang pertama kali dibeli.
Kalau kita lihat contoh sebelumnya saudara-saudara, ini ya. Mana yang terakhir kali dibeli? Tanggal 27 berapa? 1.500. Baru yang mana lagi? Tanggal 15 Mei. Pembelian 2.000. Selanjutnya yang tanggal 10 yaitu 3.000 unit. Kemudian tanggal 3 yaitu 2.000 unit. Selanjutnya tanggal 1 Mei yaitu 3.000 unit. Mana duluan kita jual? Yang duluan kita jual kan tentunya 1.500 tanggal 27. Kalau sudah habis kita jual lagi 2.000. Selanjutnya 3.000 tanggal 10. Jadi saudara-saudara, kalau ada persediaan akhir tadi, barang yang belum terjual 3.500 berarti berasal dari mana? Jadi tadi metode LIFO, last in first out, menjual barang yang terakhir kali dibeli. Berarti persediaan akhir berasal dari pembelian yang pertama. Mana pembelian yang pertama? Tanggal 1 yaitu 3.000. Sedangkan yang belum terjual berapa? 3.500. Berarti persediaan akhir kurang berapa? 500 lagi. Berarti 500 itu berasal dari mana? Pembelian tanggal 3. Pembelian tanggal 3 di situ ada 2.000 unit. Pembelian tanggal 3 ada 2.000 unit. Itu artinya dari 2.000 unit 1.500 sudah terjual dan 500 belum terjual. Jadi tanggal 3 dari bagian tanggal 3 kan tadi ada 500 belum terjual. Berarti 500 yang pasti tanggal 1 juga 3.000. Berarti 3.000 tambah 500 ya. 3.000 tambah 500 berarti 3.500. Jadi itulah jumlah persediaan akhir kita sebanyak 3.500. Berarti 3.000 persediaan akhir yang belum terjual 3.500 berasal dari persediaan pertama, yaitu yang pertama kali dibeli yaitu tanggal 1 3.000. Kemudian tanggal 3 bulan 5 memang ada dibeli 2.000. Tetapi 500 dari 2.000 ini belum terjual. Ya, berarti 1.500 sudah terjual, berarti persediaan akhir adalah 3.000 ditambah 500 berarti itu 3.500. Jadi kalau dengan metode last in first out secara fisik, nilai persediaan akhir 3.500 unit berasal daripada pembelian barang yang pertama kali dibeli yaitu tanggal 1 3.000 unit dan tanggal 3 bulan 5 itu ada 500 unit. Berarti sebanyak 3.500 yaitu sebesar 37.500. Jadi inilah untuk dengan metode FIFO dan metode LIFO secara fisik atau periodik. Untuk video yang berikutnya kita akan belajar nanti dengan metode first in first out secara perpektual dan metode last in first out secara perpektual. Sekian dan terima kasih buat perhatian kita semuanya.